Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita masih membahas seputar MTCNA. Sekarang kita sudah sampai di bab 10, yaitu routing. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengenalan routing, konsep klasifikasi routing. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing. Jadi, routing ini adalah suatu proses yang menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Routing juga dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer ketiga pada networking models. Routing dapat diartikan sebagai pemindahan data dari jaringan A host ke jaringan B destination, di mana keduanya ini networknya saling berbeda. Oke, selanjutnya ada klasifikasi routing, yang mana ini dibagi menjadi dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing adalah routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Jika kita simpulkan, maka static routing ini merupakan proses routing yang dilakukan secara manual. Sedangkan dynamic routing itu dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Oke, langsung saja kita bahas yang dynamic routing. Jadi dynamic routing itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Kita lihat di sini perbedaannya. Jadi interior gateway protocol itu digunakan pada intra-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya itu sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi lain. Sedangkan exterior gateway protocol itu digunakan pada intra-autonomous system routing. Diterapkan untuk pengendalian sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam internet. Contoh itu ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, kita coba bahas contoh-contoh protokol-protokolnya. Contoh protokol IGP di sini ada yang pertama itu Distant Vector Routing Protocol. Jadi dia bekerja dengan menentukan titik-titik yang terdekat dan dia juga memiliki jenis protokol seperti RIP versi 1, RIP versi 2, dan IGRP. Kedua, itu ada Link State Routing Protocol, yang mana dia bekerja dengan cara melihat besaran debit pada setiap titiknya. Di sini dia memiliki jenis protokol seperti OSPF dan ISIS. Yang ketiga ada Hybrid Routing Protocol. Nah, hybrid ini itu gabungan dari distant dan link state ya. Contoh protokolnya adalah AGRP. Sedangkan contoh untuk protokol EGP di sini ada yang namanya BGP. Oke, inilah contoh dan klasifikasi yang dapat kita ketahui. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengenalan routing table, dan route flags. Nah, di sini saya akan membahas routing table terlebih dahulu ya. Nah, routing table itu berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau matrik dari masing-masing route. Routing table terbentuk dari yang pertama, itu semua route yang berasal dari dynamic routing protocol. Kedua, semua route untuk network yang directly connected ke router. Ketiga, konfigurasi tambahan atau static route. Selanjutnya ada route flags, yang mana di sini itu disimbolkan dengan huruf ya. Misalkan D itu dynamic, A itu aktif, C connected, dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa lihat pada routing table terdapat huruf D, A, C, yang mana ini artinya dia otomatis mendapat input karena sudah ada yang terhubung. Adapun yang AS ya, ini berarti aktif statik, yang mana ini dilakukan secara manual. Ini juga sudah terhubung ya. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu routing statik, pendahuluan static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Misalnya, anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Static routing itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route, perlu menambahkan parameter routing, yaitu DST address dan gateway, secara manual ke dalam routing table.
Kita lihat topologi di sini ya teman-teman. Di sini static routing itu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, itulah konsep-konsep dari static routing. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu routing static, static routing 2 router. Pada materi kali ini, kita akan membahas kasus yang pertama, yaitu static routing 2 router. Langsung saja kita lihat topologinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan mikrotik. Nah, di sini saya sudah menyiapkan router mikrotik dan juga ISP-nya. Pada ISP-nya, di sini saya menggunakan yang CloudNAT ya, teman-teman. Karena nantinya CloudNAT ini akan mendapatkan range IP yang kelas A, yaitu 10. Di sini namanya saya ganti menjadi ISP ya. Kemudian kita hubungkan ISP-nya ke mikrotik 1. Kita coba cek pada terminalnya berapa IP yang didapatkan ya teman-teman. Di sini kita login terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah login. Lalu kita coba cek IP-nya, kita mendapatkan IP berapa ya teman-teman. Oke, kita sudah dapat, kemudian kita tuliskan IP-nya pada ether 1 ya. Ini kita klik kanan, kita edit. Di bagian label kita tuliskan IP-nya. Di sini karena saya mendapatkan IP secara DHCP, maka bisa ketikkan saja DHCP titik 2 10.0 137.x. Di sini saya kasih tanda X agar kalian bisa menyesuaikan saja dengan IP yang kalian dapatkan. Lalu saya akan tambahkan lagi secara manual dengan teks ya. Jika sudah, kita letakkan pada mikrotiknya ya. Selanjutnya kita sambungkan mikrotik 1 ke mikrotik 2. Oke, kemudian di sini kita tambahkan 2 VPC ya. Ini saya sudah ada. Kita hubungkan saja VPC-nya ke router, jadi nanti VPC 1 untuk klien router mikrotik yang pertama ya. Lalu untuk VPC 2 untuk klien router mikrotik 2. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan not-notnya untuk yang 10.10.10.1 untuk mikrotik yang pertama. Lalu untuk yang 10.2 untuk mikrotik yang kedua. Kemudian 192.1.1 untuk mikrotik yang menyambung ke VPC 1. Kemudian untuk 192.2.1 itu untuk mikrotik kedua yang mengarah ke VPC 2. Lalu untuk yang 192.1.2 itu untuk VPC yang pertama. Lalu untuk yang 192.2.2 itu untuk VPC yang kedua. Nah, di sini kita melakukan perapian topologinya terlebih dahulu sebelum kita uji coba nantinya. Oke, jadi di sini bisa kita simpulkan saja ya IP yang didapat dari mikrotik kedua ke mikrotik pertama. Dia itu mendapatkan IP. Dan untuk mikrotik pertama yang mengarah ke klien, dia mendapatkan IP. Nah, untuk mikrotik kedua yang mengarah ke klien, dia juga mendapatkan IP. Oke, jika sudah, kemudian kita ganti hostname-nya pada mikrotik 1 dan 2-nya. Di sini kita ketikkan system identity, kemudian kita masukkan komen set name sama dengan router 1. Enter. Lalu kita cek. Oke, di sini sudah berubah ya. Lalu pada mikrotik 2, di sini saya sudah login, kemudian kita masuk ke sistem identity, kemudian kita ketikkan set name sama dengan router 2. Dan lalu kita cek. Oke, di sini sudah berubah ya.
Di sini kita juga bisa ganti namanya yang tadinya mikrotik 1 menjadi router 1. Kemudian ini yang tadinya mikrotik 2 kita ganti ke router 2. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu kalian tentang konsep neighbor, yang mana neighbor artinya adalah tetangga. Jadi misalkan jika saya ketikkan di sini IP neighbor brief, maka di sini akan keluar output informasi yang dimiliki oleh tetangga kita, yaitu di sini adalah ether 2. Kemudian kita coba cek pada router 2, kita IP Oke, maka di sini akan keluar informasi yang dimiliki oleh ether 1 ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kelima, yaitu routing static routing 2 router. Oke, kita lanjutkan ke kasus yang pertama ya. Oke, di sini untuk IP router satunya itu berubah yang menjadi 10.0.137.109 ya. Karena ini tuh IP DHCP. Dan tadi saya sempat mematikan router satunya, jadi IP-nya akan berubah. Sebelum kita lanjut, kita hubungkan terlebih dahulu Pinet Lab kita ke PC ya teman-teman. Kita buka command prompt-nya. Sebelum kita lanjut, kita hubungkan terlebih dahulu Pinet Lab kita ke PC ya teman-teman. Kita buka command prompt-nya. Kita buka sebagai run as administrator. Di sini kita lakukan routing antara PC dengan Pinet Lab-nya. Kita bisa ketikkan perintah lalu F, lalu IP dari router satunya ya. Kemudian netmask-nya, karena kita menggunakan prefix /24, maka bisa kita ketikkan saja 2554 kali. Kemudian kita masukkan gateway-nya, yaitu IP si Pinet Lab-nya. Kalau punya saya itu 192.168.160.151. Dan enter. Kemudian kita coba ping ke routernya 10.0.127. Enter. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita buka aplikasi Winbox. Di sini kita login dengan IP root utamanya ya. 10.0.1.1. Di sini sudah bisa login ya teman-teman. Jika kalian tanya, bisa nggak sih router 2 kita akses melalui Winbox tanpa harus tersambung ke ISP? Jawabannya bisa ya teman-teman. Kita bisa menggunakan yang namanya fitur Roaming. Oke, di sini kita coba pada Winbox. Di sini kita pilih Tools, lalu Roaming. Di sini untuk enable-nya kita checklist ya. Kita apply, lalu kita oke. Jika sudah, kita nyalakan juga fitur Roaming-nya pada router 2. Di sini kita ketikkan tool, lalu kita masuk ke Roaming. Kemudian di sini kita tuliskan set import sama dengan yes. Kemudian kita cek. Oke, maka di sini statusnya sudah berubah ya. Di sini kita tambahkan Winbox ya, Winbox baru. Kemudian di sini teman-teman bisa klik connect to Roaming. Nah, pada bagian Roaming-nya ini akan teridentifikasi si router 2 ya teman-teman. Kita connect. Nah, di sini kita bisa menggunakan router 2 pada Winbox tanpa menggunakan IP address tetapi melalui router 1. Oke, kita lakukan addressing, kita lihat dulu pada router 1. Oke, nah di sini sudah ada IP DHCP ether 1-nya. Sekarang kita tinggal tambahkan saja IP untuk ether 2-nya dan juga ether 3. Kita berikan dulu yang ether 3 yang mengarah ke klien. Di sini kita berikan 192.168.1.1/24. Kemudian kita tambahkan yang ether 2 yang mengarah ke router 2-nya. Kita berikan 10.10.10.1/24. Kita oke. Nah, untuk saat ini kita sudah berhasil melakukan addressing yang mengarah ke klien dan ke router 2. Kemudian kita lakukan juga addressing pada router 2. IP addresses.
Di sini masih kosong ya teman-teman, kita bisa tambahkan terlebih dahulu. Untuk IP Ether 1 itu di sini 10.10.10.2/24. Lalu kita berikan juga yang mengarah ke klien, yaitu 10.9 seperti ini. Pilih yang Ether 2. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan addressing pada router 1 dan router 2. Jika kita lihat informasinya, nah di sini terdapat informasi DAC ya teman-teman, di router 1 maupun di router 2. Jadi apa sih yang dimaksud DAC? D itu adalah dynamic, A itu aktif, dan C adalah connected. Jadi ini berarti sudah aktif dan juga sudah terkoneksi ya teman-teman. Jika kita lihat di sini, belum ada informasi IP yang mengarah ke VPC 2 teman-teman. Oke, langsung saja kita klik add. Nah, di sini untuk DSD address-nya kita isikan dengan IP seperti ini. Lalu untuk gateway-nya, oke. Nah, nantinya kan ada keterangan AS yaitu aktif static. Oke, kemudian kita ke router 2. Di sini hanya terdapat 2 DAC saja ya, bisa kita tambahkan di sini. Untuk DSD address-nya adalah kemudian untuk gateway-nya jadi jika kita lakukan ping dari router 2 ke router 1, kita cek IP loopback. Nah, di sini kan sudah terdaftar ya, berarti kita bisa ping router 1. Kita ping. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita coba dari VPC-nya. Pada VPC 1, ketika kita ketikkan show IP, itu belum ada IP trace-nya ya teman-teman, karena VPC-nya baru nyala. Kita konfigurasikan saja secara manual. Lalu gateway-nya. Kemudian pada VPC 2 saja kita konfigurasikan IP-nya. Lalu gateway-nya. Jadi kalau misalkan VPC 1 ingin berkomunikasi ke VPC 2, di sini sudah bisa. Kita coba pada VPC 2, kita ping ke gateway-nya. Selanjutnya kita coba pada VPC 1, kita ping ke VPC 2-nya ya. Oke, ini udah bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ke-6, yaitu routing static routing 3 router. Kita lanjut pada kasus yang kedua, yaitu static routing 3 router. Oke, di sini saya sedang menambahkan router mikrotik sama VPC-nya. Ini VPC-nya namanya kita ganti menjadi VPC 3. Untuk routernya kita ganti namanya, saya ganti menjadi router 3 ya. Kemudian kita sambungkan saja router 3-nya dengan router 2. Kemudian kita sambungkan juga dengan router 3 ke VPC 3. Kemudian di router 3 username-nya kita apa ya, login. Masuk ke sistem, identity, kita ubah namanya menjadi sama dengan router 3. Kita update. Nah, di sini sudah berganti ya. Kemudian kita cek IP-nya. Di sini sudah bisa ya. Selanjutnya kita lakukan pengenalan terlebih dahulu. Jadi pada Ether 3 itu memiliki IP address 20.1. Lalu pada router 3 Ether 1 itu memiliki IP 20.2. Lalu untuk yang router 3 Ether 2 itu memiliki IP yang 3.1. Lalu untuk VPC 3-nya memiliki IP yang 3.2. Oke, kemudian kita aktifkan fitur roaming terlebih dahulu ya, agar nanti bisa jalankan melalui Winbox.
sini sudah aktif ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ke-7, yaitu routing static routing 3 router. Kita lanjut pada kasus yang kedua. Ya teman-teman. Di sini kita bisa simpulkan bahwa untuk yang router 2 dan router 3 itu berarti networknya adalah 10.10.10. Sedangkan untuk yang router ketiga ke VPC 3 itu menggunakan 192.168.3.0. Oke, kita langsung saja implementasikan pada Winbox. Oke, di router 1 kita tambahkan new Winbox dan kita connect to room 1. Sini kita pilih yang router 3, kita connect. Di sini saya sudah berhasil masuk ke router 3 ya. Selanjutnya kita lakukan addressing untuk router 3-nya. Kita pilih IP, root address. Kita tambahkan untuk yang header 2-nya terlebih dahulu ya. Untuk IP-nya 192.168.3.1/24. Kemudian kita tambahkan untuk yang header 1-nya. Oke, lalu di sini kita tambahkan untuk yang header 1-nya IP-nya 10.20.20.3.1/24. Lalu untuk header 3-nya kita tambahkan pada router 2 ya. Untuk IP-nya itu 10.20.20.1/24. Kemudian jika kita coba ping dari router 2 ke router 3, kita ping 10.20.20.2. Ini berhasil ya teman-teman. Kemudian jika kita lihat informasi routing table pada router 3 ke IP, nah di sini belum terdaftar network baru. Jadi di sini belum ada networknya, kita bisa tambahkan saja. Untuk DSD address-nya adalah, lalu untuk gateway kita pakai yang 10.20.1. Lalu kita tambahkan lagi gateway-nya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk gateway-nya sama ya. Nah, di sini sudah ada informasi AS-nya ya, teman-teman. Ya, kita harus menambahkan pada router 1 dan router 2. Di sini ke IP routes, lalu kita tambahkan IP-nya. Untuk gateway-nya dan kita tambahkan lagi gateway-nya sama ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan yang router 2 ya. Kita ke IP routes, kita tambahkan untuk IP-nya dan gateway-nya. Di sini sudah semua ya. Selanjutnya kita coba cek pada VPC 3. Kita coba show IP. Nah, di sini masih kosong ya, kita konfigurasikan saja IP-nya dan gateway-nya. Kemudian kita coba ping ke VPC 1. Oke, di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya jika kita ingin berkomunikasi dengan VPC 2 itu kan mau rootnya ya, kita coba ping rootnya terlebih dahulu. Oke, di sini juga sudah bisa ya. Kemudian kita coba trace 192.168.2.2. Jadi misalkan dari VPC 3 ingin ping ke VPC 2 jalur mana yang bisa digunakan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Terdapat beberapa jalur yang bisa kita lewati untuk bisa sampai ke VPC 2. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu routing static routing 4 router. Di sini kita akan membahas kasus yang ketiga ya, itu static routing 4 router. Di sini saya sudah menambahkan router MikroTik-nya dan VPC-nya. Di sini saya sudah ganti namanya jadi router 4 dan VPC 4. Kemudian di sini kita hubungkan saja router 4-nya ke router 3. Kemudian di sini saya buka terminal router 4-nya. Di sini saya sudah login. Lalu kita masuk ke sistem. Ganti username-nya ya. Identity. Kemudian kita ganti set
sini tapi oke, sudah berubah ya. Jika kita coba cek IP networknya, oke, di sini sudah bisa. Selanjutnya kita hubungkan routernya dengan VPC kliennya. Oke, di sini karena kita menambahkan topologi baru, maka otomatis kita akan mendapatkan network baru. Nah, network baru yang kita dapatkan adalah yang mana berarti Ether 3 itu IP-nya adalah 10.30.30.1 dan Ether 1 IP-nya 10.30.2. Kemudian untuk yang bagian router 4 yang mengarah ke klien itu adalah 4.1. Kemudian IP kliennya adalah 4.2. Di sini kita aktifkan fitur lamanya ya. Kita cek. Ini sudah aktif ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu routing static routing 4 router. Kita lanjut kasus yang ketiga ya. Di sini kita akan melakukan addressing pada router-router. Sebelum itu kita lakukan addressing pada VPC 4 terlebih dahulu. Di sini kita show IP. Oke, di sini belum ada ya. Lalu gateway. Dan kita cek. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita buka inbox router 3-nya. Oke, di sini kita tambahkan yang Ether 3 ya teman-teman, yang mana ini mengarah ke router 4. Oke, selanjutnya kita konekkan inboxnya ke router 4. Kita buka router 1. Kita inbox. Lalu kita klik connect dulu. Kita pilih yang router 4. Connect. Oke, di sini kita sudah bisa connect ya. Jadi kita lakukan addressing, buka IP, lalu addresses. Kita tambahkan untuk yang Ether 1 terlebih dahulu, itu 10.30.30.2. Kemudian kita tambahkan yang Ether 2-nya. Di sini misalkan kita cek di terminal. Oke. Di sini terdapat 2 DAC ya teman-teman. Oke, kita coba ping ke router 3. Oke, nah di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba lagi ping ke VPC 4 ya. Oke, ini sudah bisa. Karena di router 4 terdapat network baru, otomatis router 1, 2, dan 3 harus dikonfigurasikan juga networknya. Tekan IP, lalu root. Kita tambahkan. Dan di sini untuk gateway-nya. Kemudian kita tambahkan lagi. Gateway-nya sama ya. Kemudian kita tambahkan lagi. Untuk gateway-nya sama ya. Untuk gateway-nya itu sama. Lalu kita tambahkan lagi. Untuk gateway-nya sama. Oke, di sini sudah lengkap network routing table-nya. Selanjutnya kita lakukan pada router 3. Oke. Ini kita tambahkan saja. Gateway-nya 10.30.30.2. Kita apply. Kita oke. Ini satu saja ya. Kita ke router 2. IP host. Ini kita tambahkan saja. IP-nya ya. Untuk gateway-nya kita tambahkan lagi. Untuk gateway-nya
kita ke router 1. Sini kita tambahkan address-nya ya. Untuk gateway-nya apply, kita oke, kita tambahkan lagi. Untuk gateway-nya sama ya. Oke, di sini kita lakukan testing saja. Misalkan di sini itu dari router 1 ping ke router 4. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba dari VPC 4 ping ke VPC 2 ya. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-10 yaitu routing static routing with internet. Oke, di sini bisa kalian lihat bahwa router yang bisa mengakses internet itu hanya router 1 saja. Kita coba cek di terminal Windows. IP router. Nah, di sini terdapat IP ISP-nya ya teman-teman. Nah, agar semua router bisa internetan, kita bisa menggunakan default route. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita buka router 2. Ya, di sini kita ke terminal, kita ketikkan perintah IP route gateway sama dengan 10.10.10.1. Kita coba cek IP route. Maka di sini sudah memberi IP address yaitu default route dengan informasi statik. Kita ke router 3. Sini kita coba gunakan GUI, kita ke IP, lalu routes. Di sini kita tambahkan saja ya. Kita biarkan DST address-nya kosong, lalu gateway-nya kita ketikkan 10.20.20.1. Oke. Nah, di sini sudah ada informasinya. Kita ke router 4. Kita ke IP routes. Di sini kita klik add. Lalu DST address-nya kita kosongkan. Lalu kita isi gateway-nya ya. 10.30.30.1. Oke, di sini sudah ada informasinya. Kita ke router 1, ke IP, firewall, kita tambahkan. Untuk chain-nya pilih yang src-nya. Untuk out interface-nya kita pilih yang ada 1. Kemudian untuk fiction-nya kita pilih yang masquerade. Oke. Kita ke router 4. Lalu di sini kita coba ping. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba ping. Oke, di sini sudah bisa. Jika kita coba ping menggunakan domainnya, oke, maka di sini belum bisa ya karena kita belum menyeting IP DNS-nya. Kita cek IP DNS. Oke, di sini masih kosong ya, kita tambahkan saja IP DNS servers dengan 8. Oke, tapi di sini kita bisa lakukan pada router-router yang lain. Kita router 3. Kemudian kita coba blue.com. Oke, di sini sudah bisa. Kita ke router 2. Bisa tambahkan IP DNS servers 8. Kita coba blue.com. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-11 yaitu routing dynamic, konsep dynamic routing. Oke, jadi routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Kita bisa lihat di sini ada 3 jenis interior gateway protokolnya, yaitu ada distant vector, ada link state, dan juga hybrid.
Dan yang jenis DGP Exterior Gateway Protocol hanya ada satu, yaitu yang BGP. Nah, di sini kita tidak akan membahas semuanya, kita hanya akan membahas yang OSPF saja. Oke, di sini kita masuk ke materi yang ke-12, yaitu Routing Dynamic pengenalan OSPF. OSPF atau Open Source Web First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IPv dan algoritma Link State Protocol. Support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Route yang dipilih itu sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Jadi misalkan kita singgung nih area-area yang ada di OSPF itu ada banyak ya teman-teman. Misalkan di sini ada backbone area, yang mana ini bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus berhubung dengan backbone secara logikal. Kemudian ada juga standar atau default area, merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dari APR yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Stop area, area yang paling ujung. Area ini itu tidak menerima advertise external route, digantikan dengan default area. Kemudian yang terakhir ada not so stubby area. Stop area yang tidak menerima external route, yang mana ini digunakan default route dari area lain tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Oke, kita masuk ke materi yang ke-13, yaitu Routing Dynamic OSPF Prepare Topology. Oke, di sini kita sudah memiliki topologi static routing yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya ya. Kalian bisa matikan semua router dan VPC-nya, kemudian kalian bisa hidupkan lagi routernya. Kemudian di sini saya akan tambahkan router dan VPC baru. Oke, jika sudah, di sini saya akan buka router 1. Di sini saya sudah login. Kita cek IP address. Oke, di sini kita mendapatkan IP yang baru ya. Di sini kita bisa ganti saja ya teksnya. Selanjutnya kita hubungkan lagi VNet dan juga PC-nya. Teman-teman bisa buka command prompt. Kemudian kita mau add maksudnya ya. Kemudian IP dari VNet-nya. Jadi di sini jika sudah, kita buka Winbox. Di sini kita login menggunakan IP router satunya dulu ya. Selanjutnya kita masuk ke router 2, 3, 4, 5 menggunakan fitur Roman. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke routernya. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mendisable IP statiknya. Nah, kenapa? Karena kan kita ingin mengkonfigurasi topologi ini menggunakan dynamic routing. Kalau misalkan static routingnya aktif, maka nanti IP-nya akan bertabrakan. Kita ke router 1, kita ke IP, lalu ke routes. Di sini kita matikan dulu ya yang AS-nya. Kita disable. Kemudian kita ke router 2, IP routes. Kita disable yang AS-nya juga. Kemudian kita ke router 3. Kita disable yang AS-nya. Kita ke router 4. Kita disable yang AS-nya. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu OSPF test koneksi dan redistribute default route. Oke, di sini kita masuk ke salah satu routernya. Untuk cek koneksi terlebih dahulu, kita coba ping ke router 1.
ini sudah bisa. Nah, misalkan kita ingin ping ke VPC tetapi VPC-nya itu mati, maka kita bisa lakukan saja cara yang mana seolah-olah network 4 ingin ping ke titik 0. Kita bisa ketikkan saja, misal oke, di sini bisa ya. Oh ya, untuk yang sisi kliennya di sini belum bisa internetan ya. Nah, agar bisa internetan kita lakukan konfigurasi pada router satunya. Di sini kita ke bagian routing, lalu OSP, lalu kita ke instances, lalu kita ke yang default. Di sini kita fokuskan pada istilah redistribute default route. Jadi artinya apa? Jadi untuk router 2 sampai 5 itu tidak perlu menambahkan input table secara statik lagi. Kita lihat pada redistribute default route-nya. Sini memiliki beberapa opsi ya teman-teman. Dan saya akan pilih yang if install type 1. Di sini kita ke router 2. Kita coba ping 888. Oke, bisa ya teman-teman. Kalau misalnya kita ping ke domain atau ping google.com itu kan belum bisa ya. Di sini kita tambahkan DNS-nya saja. Lalu di sini kita bisa ping .com. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita coba ke PC2. Oke, di sini kita setting DNS-nya terlebih dahulu ya. Kemudian kita coba ping 88. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba ping google.com. Oke, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai routing. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.